Hingga kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro terus dilakukan dan dipantau langsung penerapannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesehatan ini sangat penting menggunakan hand sanitizer. Melalui talk show dampak PPKM skala mikro yang dilakukan secara virtual, PLT Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosida Rahmawati menjelaskan, sudah ada 22.000 desa yang menerapkan PPKM mikro dan tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Selain itu, sebesar 8% anggaran dari dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi dari 22.000 desa yang merupakan lokus PPKM Mikro sudah dilakukan berbagai kegiatan. Ada sosialisasi, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa ini sudah mencapai 18.535 desa. Jadi dari 22.000 sudah lebih dari 80%. Kemudian ada pos gerbang desa, juga kemudian pendirian tempat isolasi sudah mencapai 4.151 desa. Dan berbagai kegiatan lainnya termasuk juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit, kemudian terus melakukan himbauan untuk penggunaan masker di desa dan berbagai kegiatan 3M dan 2M lainnya. Dan secara regulasi juga bahwa dana desa 8% dari pagu dana desa dialokasikan untuk kegiatan penanganan COVID di luar bantuan langsung tunai dana desa. Dan ini kami Kementerian Desa juga terus melakukan pemantauan dan sudah diterbitkan juga peraturan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk memperlancar atau relaksasi terhadap pencairan 8% dari dana desa untuk penanganan COVID. Rosida juga mengimbau agar setiap desa terus melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pencegahan COVID-19. Apalagi kegiatan pencegahan ini dinilai penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kemudian apa kegiatan utamanya? Kegiatan utamanya adalah bagaimana terjadi penerapan 3M ini secara ketat. Nggak boleh longgar, ya. Tidak boleh ada pesta, tidak ada boleh ada acara kumpul-kumpul di balai rakyat, di balai desa. Ini harus bisa diterapkan. Dan kemudian penanganannya. Penanganannya apa saja yang harus dilakukan? Harus tersedia rapid test antigen. Kemudian harus tersedia orang yang bertugas sebagai tracing. Tidak bisa semua orang jadi tracer. Untuk menjadi tracer itu harus ada latihan, harus ada pembinaan, kemudian harus ada bukunya, dan ini juga harus dilaksanakan. Dan kemudian harus ada treatment. Apa treatmentnya? Treatmentnya adalah melakukan zonasi isolasi. Jadi ini nanti orang puskesmas, tim pelacakan kontak yang mengetahui yang mana yang hijau, yang mana yang kuning, yang mana yang merah, dan yang mana selesai isolasi, dan yang mana yang kembali ke masyarakat. Kemudian ada pembinaan. Jadi pembinaan itu ada penegakan, sosialisasi, komunikasi, integrasi. Ini juga kegiatan utamanya. Dan kemudian yang terakhir yang nggak boleh juga kita tinggal adalah data. Makanya sekarang ini sudah ada 6.000 tracer, ada data manajernya, ada supervisornya itu tersebar. Itu sejak mulai dari bulan November. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander K. Ginting menilai kunci pemutusan mata rantai COVID-19 berada pada pembatasan mobilitas warga. Karena itu pembatasan mobilitas warga dapat dilakukan dengan pemberlakuan PPKM secara ketat yang diterapkan di tingkat desa. Serena Gracela, Berita 1, Jakarta.